Saya Rio Albino, NIM 2110417483 dari kelas 4. Di sini saya akan menjawab soal TS perilaku organisasi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Soal kedua, ada berapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian? Jelaskan. Disiplin ilmu yang memberikan kontribusi terhadap perilaku organisasi, maksudnya adalah perilaku organisasi merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang yang berkaitan dengan perilaku. Bidang-bidang yang utama adalah psikologi dan psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Yang pertama, psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Kedua, psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Ketiga, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, keempat, antropologi adalah ilmu tentang manusia. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan karakteristik perilaku keorganisasian. Yang pertama, adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Yang kedua, adanya struktur. Struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang tetap dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Menurut saya, memotivasi itu memberi dukungan dan saran yang baik bagi seseorang. Gaya kepemimpinan yang baik menurut saya ialah tegas dan friendly. Soal kelima, ini saya akan menjawab soal-soal yang nomor 5. Untuk pembicara, Eriko Muhammad. Topik yang dibicarakan yaitu sikap dan hubungan sikap dengan perilaku. Kedua, menjelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Yang pertama, sikap berasal dari kata Latin aptus yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Yang paling saya dapat yaitu menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Setelah menonton video tersebut, saya dapat mengetahui penjelasan tentang perilaku dan sikap
Dan tidak hanya itu, saya juga dapat mengetahui fungsi perilaku dan sikap yang benar. Dan saya akan menjawab soal nomor 6. Untuk pembicara Dr. Nur Effendi. Topik yang dibahas yaitu pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Penjelasan isi yang ada di dalam video tersebut yaitu secara teori perilaku bisa didefinisikan bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok dan struktur dalam organisasi dan kemudian mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Manfaat yang saya dapat dari video tersebut dapat mengetahui perbedaan efektif dan efisien. Soal nomor 7. Jelaskan pengertian organisasi, kepribadian, sikap, dan motivasi. Yang pertama, organisasi adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Yang ketiga, sikap yaitu kepribadian diri kita yang dapat dinilai orang lain dengan baik atau tidak baik dan bisa ditandakan juga dengan perilaku serta etika yang dimiliki pada manusia itu. Motivasi keempat, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri seorang secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Soal nomor 8. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kuliah perilaku organisasi selama ini, yaitu kita dapat mengetahui perilaku individu kita sendiri dan ilmu yang kita dapatkan di dalam bidang ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih memahami semua tentang keorganisasian. Untuk tugas yang sudah saya kerjakan yaitu membuat tugas dalam bentuk video yang diupload di YouTube serta membagikan linknya, membuat video presentasi, dan mengerjakan tugas di akun Simple UPB. Baik, itu untuk jawaban nomor 8. Dan ini semua jawaban UTS. Baik, terima kasih.